Saya udah bicara langsung dengan istrinya Agus kan. Versinya Teteh Novi ini sangat berbeda dengan versinya istri Agus. Saya mau nanya nih, Bang Yuda nih, Ya. Bang Alvin Lim kan dilaporkan juga ya oleh pihaknya Teh Novi. Ya. Nah, untuk yang menghadapi itu nanti siapa ya? Kalau si itunya Bang Alvin Limnya berangkat ke ini, apa Bang Yuda juga? Pakai tua sendiri kok yang hadapi. Oh, Makasih Teh Kiki. enggak, kalau bersamaan dengan dia di Cangkok kan lumayan lama itu Bang. Enggak, paling 3 minggu, paling kemarin tuh 5 hari doang. Oh 5 hari doang. Masa sih Bang? Cangkok Iya. 5 hari? 2 bulan kata AL mengatakan. Apaan kok 5 hari? AL bilangnya cangkok Katanya 1 sampai gigi 3 ya? bulan, sampai 3 bulan kan? Iya, makanya 5 hari nih Cangkok apa? Oh, Ginjal cangkok apa? apa? Cangkok gigi kali. Gigi dicangkok ya. Nanya, Tua-tua juga tapi rebutan ngomong. Satu-satu. saya ngomong nih. Saya ngomong dulu. Ya. Kan AL mengatakan di statement nih, mengatakan 2 bulanan di luar negeri. Tapi abang sendiri mengatakan sekarang 1 minggu atau 5 hari. Mana yang benar bang? Itu coba Itu pelajari. bilang itu berita 2 bulan yang lalu udah ke China pakai tua. Gini Bang. Lanjut, Kemarin Teh Novi. kemarin itu kan Pak Juda kan bilang kembalikan uangnya Agus untuk berobat lah, kan Agus sendiri yang bilang nggak mau berobat katanya. Kok sekarang gembar-gembor katanya uangnya untuk berobat. Itu gimana tuh Pak tanggapannya? Oh, itu Agus ngomongnya ke Teteh gitu ya. Bukan, itu kan di media yang waktu itu berantem sama Pak AL di rumah sakit. Dia kekeh dia nggak mau dioperasi. Kok sekarang gembar-gembor bilang katanya dia minta uangnya untuk berobat. Kan dia sendiri udah memberikan statement sama FA, sama AL kalau dia nggak mau dioperasi. Gitu, dia nggak mau menjalani operasi kan seperti itu. Oh. Kalau itu saya belum dengar, tapi sekalipun dia ngomong begitu, kita lah tahu lah kondisi dia ya sekarang, kondisi dia itu labil ya. Iya, tapi izin Pak, izin ada Pak, fittingnya udah berseliweran, udah banyak Pak, fitting-fittingnya Pak. Berarti Ya, Yuda apa-apa. sendiri nggak update sendiri. Tadi ngomong nggak update. Oh gitu Pak Juda, setauku ya Pak ya, maaf ya sebelumnya ya. Tapi kita melihat viti-viti itu langsung dari mulut Mas Agus gitu. Ya. Gimana sih Pak? Apa sih yang dimau Pak? Jadi mau saya kan begini, ini kan Teteh kan memang dari awal saya juga ngikuti Teteh itu udah lama ya. Teteh itu baik ya, bantu-bantu orang susah, ngumpulin ODGJ dan fasilitasinya semua. Tapi kan karena Teteh ini punya hati yang baik, alangkah baiknya kalau penerima donasi itu melakukan kesalahan, alangkah baiknya dimaafkan. Kan begitu. Jadi kalaupun penerima donasi itu menyalahgunakan donasinya untuk bayar utang, untuk belanja-belanja, kasih ke keluarganya, kasih ke Wawa dan lain sebagainya, kita kan punya jiwa malaikat kan, dimaafkan saja kan gitu. Izin ya Pak Juda ya, saya jawab ya. Pak Ya, Juda kan sebenarnya nggak ada yang namanya paksa-paksaan ya, gitu. Kita nggak ada yang namanya maksa-maksa. Mas Agus ke bank sendiri, Mas Agus tanda tangan sendiri, isi form dibantu sama istrinya, dia yang tanda tangan. Nah terus waktu itu posisinya, itu kan saya nggak ikut sama Mas Gary aja. Dia tuh ketemu sama manajernya ditanyain, ini uangnya untuk apa? Terus Mas Agus menjawab, iya saya transferin 1 miliar untuk dikelola oleh yayasan untuk pengobatan mata saya. Dia jawab kayak gitu Pak Juda. Tapi yang jelas di sini saya pastikan tidak ada yang namanya pemaksaan, tidak ada yang namanya kita mengancam, pemerasan apalagi itu saya pastikan tidak ada. Saya udah bicara langsung dengan istrinya Agus kan. Terus versinya Teteh Novi ini sangat berbeda dengan versinya istri Agus kan begitu. Jadi biar tidak simpang siur, ya udahlah, biarkan aja lah di meja hijau yang memutuskan. Atau juga nanti kan di situ diperiksa semua saksi-saksi ahli dari Kemensos, dari perbankan, itu kan dihadirkan. Jadi nanti ditarik kesimpulan oleh hakim. Karena dua versi ini berbeda. Baik. Nah, Baik. Ya biar proses aja yang membuktikan semuanya Iya. Pak nanti berjalan ya. Wah.
ada gunanya juga ya staff dari Alvin Lim ikutan live bersama tim Tenovi, dan itu adalah suara dari Tenovi yang ikut join pada saat Asam Lambung live bersama tim Tenovi yang lain, dan juga ada Bang Juda yang akhirnya ikut join. Dari situ semakin terbongkar semua, dan yang bikin kaget itu keterangan dari Tenovi berbeda jauh dengan keterangan yang diberikan oleh istrinya Agus kepada Alvin Lim. Berarti di sini ada dugaan memutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh istrinya Agus. Kalau dari versi Tenovi, tidak ada paksaan bagi Agus untuk mengembalikan uang tersebut ke yayasan. Dari pihak istrinya Agus memberikan keterangan yang berbeda. Oke, yang pertama nih, ada perbedaan jawaban antara Alvin Lim dan timnya Alvin Lim. Ada salah satu penanya, nanti kan Pak Alvin Lim mau ke luar negeri untuk proses cangkok ginjal, dan sudah disampaikan sendiri oleh Pak Alvin Lim bahwa di luar negeri Pak Alvin Lim itu membutuhkan waktu 1-3 bulan. Kemarin sudah jelas ya videonya, sudah ada videonya, sudah tersebar, dan itu keluar dari mulut Pak Alvin Lim sendiri. Dan di sini ada yang berbeda dari Mas Juda. Katanya Pak Alvin Lim itu hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk ke luar negeri dalam proses cangkok ginjal. Ada perbedaan jawaban ya antara Pak Alvin Lim dan staf dari Alvin Lim. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Tenovi kepada Mas Juda. Pada saat Farhad Abbas dan juga Alvin Lim membawa Mas Agus ke rumah sakit untuk periksa mata, ada video beredar bahwa si Mas Agus ini nggak mau untuk diobatin, dan videonya sudah tersebar, sudah disimpan videonya oleh Tenovi sebagai barang bukti nantinya. Nah, di situ ada pertanyaan dari Tenovi. Kan Mas Agus yang bilang tidak mau lagi untuk mengobati mata. Kenapa kalian sekarang masih memaksa? Kenapa sekarang Mas Agus berubah? Sekarang katanya kepengen uang donasinya untuk kembali untuk pengobatan. Sebelumnya bilangnya nggak mau untuk diobatin. Dan kalian tahu nggak jawaban dari Pak Juda? Oh, Mas Agus bilang sama Teteh ya, nggak mau berobat mata lagi ya. Jadi si Juda ini nggak tahu gitu ya kalau ada pernyataan langsung yang keluar dari mulutnya Agus bahwa dia nggak mau lagi berobat. Tapi di sini Pak Juda memberikan penjelasan soal kemanusiaan. Namanya pengacara ya, pasti ngomongnya pintar. Saya sudah mengikuti Teteh Novi sudah lama. Teteh sudah membantu banyak orang, Teteh itu orang baik. Bagaimana kalau Mas Agus dimaafkan? Kata si Juda, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, tolong dimaafkan. Minta Tenovi untuk memaafkan Agus karena sudah menyalahgunakan uang donasi. Berarti di sini si Juda ini belum mengerti pokok permasalahannya itu apa, inti permasalahannya itu apa. Soal pengembalian uang donasi ke yayasan. Di situ ada penjelasan tadi ya, bahwa inisiatif dari Mas Agus sendiri yang ke bank, ditemani oleh istri. Kemudian ngisi formulir sendiri dibantu oleh istri, dan di situ ada saksinya yaitu manajer bank. Kemudian ada Mas Giri yang ada di situ ikut hadir. Bahkan ada bukti CCTV, nanti dari pihak manajer juga akan dimintai keterangan atau menjadi saksi. Kemudian yang 300 juta. Kalian nonton nggak podcastnya Denny Sumargo? Nah, di situ kan Denny Sumargo bertanya kepada istrinya Agus, uang 300 juta ini mau dikemanakan? Dan di situ istrinya Agus sudah merespon sendiri, dikembalikan saja ke Tenovi untuk disimpan. Saya percaya Tenovi itu orang baik. Ada kok di podcastnya, bahkan ada bukti chat, bukti video, bukti foto, semuanya disimpan rapi oleh Tenovi. Berarti di sini Tenovi itu buktinya lengkap ya, semuanya lengkap. Dan yang bikin kaget ketika si Juda ini memberikan jawaban, loh kok beda ya penjelasan versinya Tenovi dan penjelasan istrinya Agus. Berarti keterangan yang diberikan oleh istrinya Agus kepada Alvin Lim itu berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Tenovi, karena keterangan dari istri Agusnya inilah yang akhirnya membuat tim Alvin Lim ini percaya diri untuk melaporkan Tenovi ke kepolisian, karena mungkin mereka sudah yakin bahwa mereka akan menang.